Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel News. Pada video kali ini kita akan membahas kembali yaitu kasus ijazah palsu yang sampai hari ini teman tetap bergulir beritanya. Bahkan hari ini teman, pihak Bareskrim Polri sudah menyampaikan kerjanya terkait penyelidikan kasus ijazah palsu. Dan kemarin bahkan mantan Presiden Jokowi sudah dihadirkan juga untuk dimintai keterangan di Bareskrim Polri. Cuman banyak kritikan teman terkait klarifikasi untuk Jokowi ini kenapa begitu cepat. Katanya ada 22 pertanyaan, tapi tidak berapa lama Pak Jokowi sudah keluar sambil membawa ijazah yang ia miliki. Jadi ijazah kemarin itu kan diserahkan ke Bareskrim teman ya. Dan kemarin pada waktu Jokowi ini mendapat undangan klarifikasi atau dimintai keterangan, itu diambil kembali ijazah dari Jokowi, sehingga ijazah itu sekarang di tangan Joko Widodo. Nah teman-teman, terkait ijazah palsu ini ada pandangan yang menarik dari Pratikno. Pratikno itu adalah Menko PMK teman-teman ya, di Kabinet Prabowo Subianto. Bahkan di era Jokowi, Pratikno juga menjabat sebagai menteri. Dan ini ada pernyataan yang cukup menarik teman dari Pratikno supaya kita warga masyarakat publik percaya kepada pihak UGM yang menerbitkan sertifikat. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya ya. Kita ambil berita dari Kompas teman-teman ya. Polemik ijazah Jokowi, Pratikno mengatakan percayai institusi yang menerbitkannya. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno berbicara mengenai polemik keaslian ijazah mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurutnya, publik seharusnya mempercayakan sepenuhnya hal tersebut kepada institusi pendidikan tinggi yang mengeluarkan ijazah tersebut. Ijazah Pak Joko ini yang dipermasalahkan, itu biar institusi pendidikan tinggi yang menerbitkan. Kita percaya penuh, ujar Pratikno di kantornya, Senin 19 Mei 2025. Pratikno menegaskan perguruan tinggi merupakan institusi kredibel yang menyimpan dokumen lengkap dan dapat mempertanggungjawabkan keabsahan ijazah yang diterbitkan. Kita percaya penuh bahwa pendidikan tinggi adalah institusi yang kredibel dan punya dokumen yang lengkap, jelas dia. Kita tanya saja pada institusi yang menerbitkan ijazah itu. Kita lihat jawabannya seperti apa, tambahnya. Tudingan mengenai ijazah palsu Joko Widodo belakangan ini semakin masif dihembuskan oleh mantan Menteri Pemuda Olahraga, Menpora Roy Suryo, serta beberapa pihak lainnya. Nah itu teman yang disampaikan oleh Pratikno, kita disuruh mempercayai institusi yang menerbitkan ijazah yaitu UGM. Nah sekarang pertanyaan seperti ini teman ya, kalau kita disuruh mempercayai kepada UGM, tapi berdasarkan temuan Rismon teman ya, ketika Rismon datang ke UGM, bahkan ke perpusnya teman ya, melihat ada skripsi, di mana skripsi itu tersimpan di perpustakaan, dan itu adalah skripsi yang sudah final, tapi teman di belakang, di lembar pengesannya itu tidak ada tanda tangan pengujinya. Kemudian ada juga skripsi teman ya, yang tanda tangan satu orang, tapi beda tanda tangan. Ada juga skripsi teman yang di situ ditulis tesis, padahal ini skripsi untuk S1. Nah, ini katanya Pratikno adalah perguruan tinggi ini punya kredibilitas yang tinggi, kearsipan yang baik, tapi berdasarkan temuan yang dilakukan oleh Rismon ternyata banyak kejanggalan dan ini sesuatu yang tidak masuk akal. Bagaimana seorang mahasiswa skripsinya sudah selesai, sudah final, tapi tidak ada tanda tangan penguji, tapi bisa lolos, bisa lulus, dan mendapat gelar sarjana. Ini hal yang perlu dipertanyakan. Karena itu, apakah kita juga masih percaya dengan UGM? Karena tidak menutup kemungkinan, teman ya, tidak menutup kemungkinan ada oknum-oknum yang menyalahgunakan hal-hal seperti ini, teman. Dan juga banyak, teman, kasus-kasus misalkan perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah bodong, ijazah abal-abal itu juga banyak. Ijazah palsu juga banyak. Bahkan teman 10 tahun yang lalu, Pak Anies Baswedan itu sempat membongkar kasus-kasus ijazah palsu pada waktu Pak Anies masih menjadi menterinya Pak Jokowi. Pernah disuarakan oleh Pak Anies Baswedan. Dan saya melihat, wah beritanya luar biasa pada waktu itu teman ya. Sehingga wajar saja teman, kalau akhirnya Pak Anies ini
diberhentikan, direshuffle oleh Pak Jokowi. Ya kemungkinan karena Pak Anies vokal teman, masalah-masalah ijazah palsu itu diusut oleh Pak Anies Baswedan. Nah teman, untuk lebih jelasnya coba kita tonton videonya ya. Dasar Menengah dan Kebudayaan Anies Baswedan mendukung langkah Menristek Muhammad Nasir menghukum pengguna ijazah palsu. Menurut Anies, memakai ijazah palsu sama saja merendahkan diri sendiri dan mempraktekkan korupsi. Kalau kita membiarkan orang-orang untuk menghalalkan segala cara, ya Indonesia nggak akan bebas dari praktek korupsi dan lain-lain, termasuk soal ini. Dan bagi yang memilih untuk beli ijazah atau pakai ijazah palsu, sebenarnya sedang merendahkan diri sendiri. Seakan-akan tidak mampu kuliah betul sehingga dapat ijazah. Nah, dari sisi pemerintah, langkah yang dilakukan oleh Pak Menristek Dikti itu langkah benar. Kemudian dari Kemenpan juga sudah melangkah itu. Kita juga sekarang begitu, kita akan lihat semua yang mendapatkan ijazah dari institusi-institusi yang diragukan. Begitu daftarnya keluar dari Pak Menristek Dikti, lalu kami akan cek semuanya. Nah, itu teman yang disampaikan Pak Anies Baswedan, bahwa 9 tahun yang lalu ketika Pak Anies masih menjadi menteri teman ya, ini sempat dibongkar itu kasus ijazah teman ya. Dan ini benar-benar luar biasa teman yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Nah, kalau hari ini teman-teman kejadiannya seperti ini ya, mungkin ada kaitannya teman ya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan, bahwa ada oknum-oknum tertentu di sebuah perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah yang itu tidak pada tempatnya. Misalkan mahasiswa tidak lulus kemudian dikasih sertifikat atau ijazah, atau tidak kuliah, tidak pernah kuliah tapi mendapatkan ijazah. Nah, hal-hal seperti inilah teman yang akan diberantas oleh Pak Anies Baswedan ketika Pak Anies punya jabatan dulu sebagai menteri teman ya, menteri pendidikan. Tapi semua itu sudah berlalu, tetapi jejak digital tetap terbaca sampai hari ini bahwa Pak Anies getol betul teman ya untuk memberantas mafia praktek mengenai penerbitan ijazah palsu. Oleh karena itu warga masyarakat berharap agar kasus ini teman bisa segera tuntas diselesaikan dengan cara fair, dengan cara transparan, dengan cara adil. Siapa yang salah harus dihukum, siapa yang benar harus dikasih apresiasi teman-teman ya. Kalau yang dilakukan oleh Dr. Tifa, kemudian Rismond, Roy Suryo benar, maka harus kita apresiasi. Karena ini akan membantu dunia pendidikan kita teman, agar pendidikan kita itu lebih berkualitas. Dan terima kasih teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini, agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.